Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut mahasiswa Universitas Indonesia akan berada di Nusa Tenggara Timur selama 1 minggu. Para mahasiswa ini akan turut membantu proses pemulihan warga pasca bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Sejumlah mahasiswa yang diajak Gibran saat meninjau kondisi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur disebut akan memberikan bantuan psikologis bagi anak-anak terdampak gempa. Pendampingan ini nantinya diarahkan untuk membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak selama berada di pengungsian. Kehadiran mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut dibayangi peristiwa bencana. Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyebut para mahasiswa ini akan bertahan selama 1 minggu. Pemerintah memastikan proses pemulihan di NTT terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kalangan mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan sejumlah bantuan tanggap darurat bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur, termasuk pemulihan infrastruktur bagi masyarakat terdampak. Anggota Komisi 6 DPR RI, Sujatmiko menegaskan pemerintah juga harus secepatnya fokus terhadap perbaikan dan pemulihan infrastruktur, termasuk infrastruktur penghubung antar wilayah dan juga perbaikan hunian yang rusak berat hingga ringan akibat gempa 7,7 magnitudo. Sujatmiko menambahkan warga terdampak bencana sangat membutuhkan bantuan tanggap darurat selain sembako dan bahan pangan. Warga korban gempa juga membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama tadi pusat pemerintahan itu harus ditangani. Yang kedua hunian sementara. Ya, hunian sementara ini harus dibuat sesegera mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa berlama-lama di tenda, ya kan. Sekarang banyak sekali masyarakat yang di tenda. Tapi hunian sementara ini dari Kementerian PKP sudah menyiapkan dan Kementerian PU juga sudah menyiapkan. Setelah itu baru nanti hunian tetap yang akan dibangun oleh Kementerian PKP. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk ke seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di Surabaya, Jawa Timur. Meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi cekcok dengan seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di kawasan Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan Eri Cahyadi sempat tersulut emosi dan ngamuk karena warga tersebut ngotot jika pemilihan sampah tersebut sah dan sesuai aturan serta mengancam akan membawa permasalahannya ke hukum. Pak, masukkan pidana dia. Sudah semua berhenti. Meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia membersihkan serta menghentikan pemilahan sampah liar miliknya. Apa yang menimbulkan masalah, maka tidak bisa, harus ditarik. Dan di situ akhirnya mengatakan ini tanah. Setelah saya sampaikan, ini terkait pidana kalau sampah. Ternyata dia mengatakan bahwa saya selesaikan dalam 1 hari selesai. Wah, ya saya mohon maaf, namanya manusia, ya langsung saya bilang, wah kalau begitu selesaikan, kalau tidak saya masukkan penjara. Penertiban pemilahan sampah liar ini berawal dari laporan warga yang menyebut adanya pencemaran bau maupun udara akibat aktivitas tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-11, petugas gabungan masih bertahan di lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir Ciniruh di Kuningan, Jawa Barat. Pola penanganan pemetaan drone thermal membuat kobaran api berangsur padam, meski asap pekat masih mengepung lokasi. Kobaran api nyaris meludeskan TPA di Desa Ciniruh, Kecamatan Jalaksana, Kuningan berangsur padam. Pada hari ke-11, kobaran api sudah berhasil dipadamkan. Namun asap pekat masih menyelimuti sebagian gunungan sampah seluas 5,5 hektar persegi. Suhu panas berada di atas 80 derajat Celcius, turun hingga 60 derajat Celcius. Dan hingga kini Dinas Lingkungan Hidup belum dapat mengungkap pemicu kebakaran hebat TPA Ciniruh. Banyaknya sampah kering disertai angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan menyebar ke gunungan sampah.
11 hari pemadaman mengakibatkan banyak petugas pemadam kebakaran kelelahan dan mengalami gangguan kesehatan. Dan sejauh ini tidak ada laporan terkait gangguan kesehatan pada warga. Pemirsa, jumlah korban tewas gempa NTT hingga kini tercatat sebanyak 83 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB per 21 Agustus 2026 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Korban tewas tercatat 83 orang, korban luka 986 orang, dan pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu pemirsa, rumah rusak sebanyak 44.946 unit. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi jenazah relawan kemanusiaan yang gugur saat membantu penanganan jenazah pasca gempa NTT. Ahmad Zaki meninggal dunia akibat kelelahan saat mendistribusikan bantuan dari Reo, Kabupaten Manggarai, menuju Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat petang. Kantor SAR Maumere bersama seluruh unsur SAR mengerahkan helikopter Basarnas untuk mengevakuasi jenazah keluar dari lokasi yang sulit dijangkau. Setelah dievakuasi, jenazah diterbangkan menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, lalu dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk pemulasaran jenazah sebelum diterbangkan ke rumah duka di Jakarta. Bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban, di mana korban adalah relawan kemanusiaan. Pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambaleda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik, sehingga memerintahkan kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut, dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia. Menteri Perdagangan Budi Santoso pastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB atau Jawa Timur.
Kita ingin memastikan bahwa pasokan barang-barang NTT berjalan dengan baik. Nah, kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan pangan masyarakat korban gempa Nusa Tenggara Timur aman dengan stok mencukupi hingga setahun ke depan. Bersama jajaran terkait, Kementerian Pertanian melepas truk bantuan berisi beras, minyak goreng, mie instan, gula, dan kebutuhan pangan lainnya menuju titik-titik terdampak. Menteri Amran menjelaskan stok beras di Nusa Tenggara Timur yang mencapai sekitar 39.000 ton dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 34.000 pengungsi. Bahkan bisa mencukupi hingga 1 tahun ke depan. Saat meninjau langsung lokasi terdampak di NTT, Mentan Amran menegaskan bantuan pangan harus bergerak cepat dan tidak boleh terhambat proses administrasi. Mentan Amran menegaskan bahwa dalam kondisi bencana, faktor kemanusiaan harus menjadi prioritas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta tidak ragu mengajukan kebutuhan masyarakat dan bantuan dapat segera dikeluarkan tanpa menunggu proses administrasi yang panjang. Kami turun ke titik bencana tadi, kami melihat langsung, bahkan ada minta 20 ton, kami berikan 200 ton. Jadi insya Allah aman. Kami hitung 34.000 pengungsi. Ya, kebutuhan berasnya itu dihitung 300 ton per bulan. 300 ton, stok kita di sini 39.000 ton. Jadi nggak ada masalah. Berasnya sampai 1 tahun aman. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di NTT, Kodam Jaya mengirim bantuan kemanusiaan melalui posko bencana di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bantuan dihimpun Kodam Jaya sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan dalam bentuk beras, mie instan, makanan siap saji, sarden, gula pasir, minyak goreng, biskuit hingga susu. Di luar itu, Kodam Jaya juga memberikan bantuan pembalut, popok bayi, sabun selimut, pakaian, terpal alas, serta obat-obatan. Menurut Pangdam Jaya, Jayakarta Letjen TNI Dedi Suryadi, bantuan diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak gempa di NTT. Kodam Jaya berkomitmen selalu hadir bersama masyarakat bantuan dari Jakarta untuk NTT, membawa pesan semangat kemanusiaan dan gotong royong selalu menyatukan bangsa.